Dalam beberapa bulan terakhir, senjata nuklir menjadi pembicaraan utama. Senjata yang hanya sekali digunakan dalam pertempuran oleh Amerika saat mengalahkan Jepang tersebut telah disebut-sebut oleh Rusia akan berpotensi untuk digunakan. Bom yang dijatuhkan Amerika di Hiroshima dan Nagasaki serta nuklir yang digunakan saat ini sebenarnya adalah jenis yang berbeda. Amerika menggunakan apa yang disebut sebagai bom atom, sementara yang digunakan saat ini adalah jenis termonuklir atau bom hidrogen. Lalu apa beda keduanya? Dan apa juga yang disebut sebagai bom nitrogen? Pada tingkat yang sangat praktis, perbedaan yang paling penting adalah dalam kapasitas destruktif mereka. Meski bom atom mampu memberikan kehancuran besar, mereka sebenarnya sangat kecil dibandingkan dengan kekuatan yang dibawa oleh senjata termonuklir. Dan tentu saja bom atom adalah cikal bakal dari senjata termonuklir. Senjata ini pertama kali dikembangkan oleh Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua dalam sebuah program yang dikenal sebagai Proyek Manhattan. Bom atom memanfaatkan proses fisika yang dikenal sebagai fisi nuklir untuk melepaskan sejumlah besar energi destruktif. Dalam istilah yang paling sederhana, fisi nuklir adalah proses pemisahan satu atom yang lebih besar menjadi dua atau lebih atom yang lebih kecil. Pada sebagian besar bom atom, hal ini dicapai dengan memiliki neutron penyerang inti baik isotop uranium-235 atau plutonium-239. Dalam beberapa senjata, pemecahan juga melepaskan dua atau lebih neutron yang kemudian menyerang isotop lain, membelahnya dan menciptakan rantai reaksi fisi sampai semua bahan yang dapat dibelah habis. Rantai reaksi fisi yang tidak terkendali ini menyebabkan ledakan besar. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 memiliki daya ledak 15 kiloton atau setara 15.000 ton dinamit. Meskipun luar biasa, ini praktis sangat kecil dibandingkan dengan beberapa senjata termonuklir besar yang digunakan saat ini. ICBM terbaru Rusia, RS-28 Sarmat II, dikatakan memiliki daya ledak hingga 50 megaton. Itu berarti setara dengan 50.000 kiloton atau 50 juta ton TNT. Ledakan Sarmat II akan sekitar 3.300 kali kekuatan destruktif dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Lalu apa itu senjata termonuklir? Senjata ini memanfaatkan fusi dan fisi untuk meningkatkan kapasitas destruktif. Bom termonuklir atau hidrogen juga memanfaatkan proses fisi membelah atom untuk melepaskan sejumlah besar energi dan radiasi. Tetapi proses fisi itu dibantu atau diperburuk oleh proses fisika lain yang dikenal sebagai fusi. Jika fisi adalah tindakan membelah satu atom menjadi dua atau lebih, fusi adalah proses fisika menggabungkan dua atau lebih atom yang lebih kecil menjadi satu yang lebih besar. Bom hidrogen menawarkan kekuatan destruktif yang lebih besar daripada bom atom berbasis fisi. Secara teknis, proses fisi bukanlah menciptakan ledakan besar, melainkan berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat kemampuan fisi. Dalam bom termonuklir, ledakan dimulai dengan ledakan konvensional dari tahap utama senjata. Ledakan mencapai uranium senjata dan memicu reaksi berantai fisi seperti pada bom atom. Detonasi atom ini dipantulkan secara internal dan disalurkan oleh ruang uranium ke tahap kedua yang diisi dengan lithium-6 deuterit. Dengan menyalurkan kekuatan penghancur bom atom ke dalam senjata termonuklir tahap kedua, lithium-6 deuterit terkena panas dalam jutaan derajat dan tekanan besar. Ini cukup untuk memulai proses fusi. Energi yang dilepaskan oleh fusi kemudian meledakkan wadah uranium tahap kedua, dan saat itulah segalanya menjadi sangat menakutkan. Ketika neutron dilepaskan oleh fusi meledakkan wadah uranium, mereka membelah lebih banyak atom uranium. Ini menciptakan beberapa ledakan fisi yang menyebabkan sebagian besar hasil destruktif senjata termonuklir. Jadi, bom hidrogen atau termonuklir dimulai dengan ledakan konvensional yang menghasilkan fisi. Kekuatan fisi itu disalurkan ke ruang uranium untuk menciptakan fusi yang meledak dan menciptakan beberapa reaksi fisi baru.
Hulu ledak termonuklir Amerika seperti W-87 yang dibawa oleh ICBM Minuteman III menawarkan hasil ledakan 475 kiloton. Ini sekitar 31 kali kekuatan destruktif bom Hiroshima. Oke, lalu apa itu bom neutron? Bom neutron ini mungkin menjadi senjata nuklir yang paling tidak manusiawi. Bom neutron kadang-kadang disebut sebagai senjata radiasi yang sempurna. Ini karena fungsi senjata bukan tentang daya ledak, tetapi lebih banyak tentang melepaskan tingkat radiasi yang beracun. Secara teknis, bom neutron sangat mirip dengan senjata termonuklir kecil, tetapi tanpa wadah uranium untuk tahap kedua. Akibatnya, ledakan konvensional memicu reaksi fisi yang disalurkan ke tahap kedua yang penuh dengan deuterium tritium. Tanpa selungkup uranium dihancurkan, proses fusi tidak mendorong reaksi fisi berikutnya. Hasilnya adalah ledakan yang jauh lebih kecil, mungkin hanya dalam radius beberapa ratus meter, tetapi terjadi pelepasan besar-besaran radiasi neutron dan gamma. Idenya adalah untuk menggunakan senjata ini melawan formasi infanteri dan armor musuh. Ini karena meski beresiko menyebarkan efek radiasi ke kota-kota terdekat, tetapi itu tidak menghancurkannya. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys. Appreciate it.